Kembali di Sindo Malam pemirsa, Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umu Muhtar menolak menerima bonus 1 miliar dari ASN Jawa Barat yang diperintah oleh Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi. Menurutnya bonus yang dijanjikan tidak sesuai janji. Umu Muhtar, Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, menjadi perbincangan menyusul keputusannya menolak menerima bonus hasil patungan ASN Jabar untuk Persib Bandung. Uang hasil patungan PNS Jabar untuk bonus itu diberikan kepada pemain Persib yang mempertahankan gelar juara Liga 1 atau back-to-back juara. Menurut Umu Muhtar, penolakan dilakukan karena bonus yang diberikan tak sesuai dengan janji yang sempat diumumkan. Bahwa uang yang dijanjikan 1 miliar itu kemarin Sekda udah berkoar-koar kemana-mana, juga menyampaikan dan sudah memberikan uang kadedeh. Nah, dari ASN dikumpulkan dapat 356 juta. Jadi kan janji yang 1 miliar sudah kemana-mana beritanya. Jadi jangan salah para bobotoh. Kenapa saya tolak? Saya takutnya jadi beban dan jadi prasangka dari semua bobotoh ya bahwa Persib sudah menerima uang. Sebelumnya pemberian bonus ini disampaikan Deddy Mulyadi saat mengikuti konvoi Persib Bandung untuk merayakan juara Liga 1 2024-2025. Apresiasi yang diberikan KDM murni dana pribadi dan bukan dari APBD. KDM pun meminta pejabat Pemprov menyumbang 1 miliar untuk bonus tim Persib. Saya akan menyampaikan bonus. Bonus bukan APBD, ya nggak boleh pakai dana pemerintah. Bonus dari saya 1 miliar. Dan saya tugaskan Pak Sekda untuk mengkoordinasi para pejabat Pemprov Jabar agar membeli bonus 1 miliar. Tapi tidak boleh pakai duit APBD, ya. Oke, jadi bonusnya 2 miliar. Oke, juara. Total Persib akan menerima 2 miliar rupiah yang dijanjikan sebagai apresiasi prestasi juara Liga 1. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, ratusan orang tua murid memadati pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis atau RSSG tingkat sekolah menengah pertama di Kota Depok, Jawa Barat. Nantinya ada 2.500 siswa yang akan ditampung dalam 33 sekolah swasta gratis ini. Pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis atau RSSG yang digelar di Balai Kota Depok, Jawa Barat Senin pagi dipadati ratusan orang tua murid. Para orang tua yang mendaftarkan anaknya ke tingkat sekolah menengah pertama ini membawa sejumlah dokumen seperti fotokopi kartu keluarga berdomisili di Depok dan surat keterangan lulus sekolah dasar. Sejumlah orang tua murid mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini karena anaknya gagal mendaftar di SMP negeri dengan berbagai macam faktor. Ya, alhamdulillah ya kita bisa dibantu karena kemarin kita masuk ke SMP 15 nggak terima karena dengar info dari warga ada swasta gratis. Saya coba-coba insya Allah kan rezeki anak saya. Pemerintah Kota Depok menegaskan ada sebanyak 33 sekolah swasta telah melakukan penandatangan MOU atau kesepakatan dalam program rintisan sekolah menengah pertama swasta gratis ini. Sebanyak 2.500 siswa yang bisa ditampung dari 33 sekolah swasta ini. Kita nggak bisa menggratiskan sekolah swasta karena ada kebijakan-kebijakan sekolah swasta yang pembiayaannya memang tidak terjangkau dari sisi penganggaran atau alokasi anggaran yang kita miliki. Kita memiliki anggaran per siswa itu kurang lebih 250.000 per bulan, artinya 1 tahun untuk 3 juta rupiah per murid. Ini yang akan kita berikan kepada sekolah yang bersepakat. Hingga Selasa siang, ada sebanyak 600 orang tua murid yang telah mendaftarkan anaknya. Sementara, pendaftaran sendiri berlangsung mulai tanggal 1 hingga 5 Juli mendatang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari ulang tahun ke-79 Bayangkara di Monas, Jakarta Pusat. Presiden menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras dan pengabdian anggota Polri. Presiden Prabowo juga meminta aparat kepolisian harus dekat dengan rakyat. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri upacara HUT ke-79 di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia membutuhkan kepolisian yang tangguh dalam menjalankan tugas. Dalam HUT ke-79 Bayangkara, Presiden menganugerahkan 2 tanda kehormatan kepada Polri baik secara instansi maupun kepada individu. Sejumlah atraksi juga digelar, antara lain parade dari seluruh Korps Polri, mulai dari Brimob hingga Densus 88. Tidak ketinggalan sejumlah alutsista Polri juga ditampilkan. Salah satu yang menjadi sorotan yakni robot polisi. Tidak hanya di darat, anggota Polri juga menampilkan atraksi udara mulai dari paramotor hingga terjun payung. Sebanyak 5.888 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan perayaan HUT ke-79 Polri di Monas, Jakarta. Mulai dari anggota Polri, personil TNI, hingga dari Pemda DKI Jakarta. Dan inilah bangsa kita adalah Indonesia yang tanpa kemiskinan, Indonesia yang tanpa kelaparan, Indonesia yang ada keadilan. Itu cita-cita kita, dan karena itulah negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat. Kepolisian rakyat, selalu di tengah-tengah rakyat, selalu membela rakyat, selalu melindungi rakyat, terutama mereka-mereka yang paling lemah, yang paling tertindas, dan yang paling miskin. Sejarah manusia. Tantangan yang kita hadapi, banyak rintangan yang kita lalui. Salah satunya dalam mengawal transisi kepemimpinan nasional. Syukur alhamdulillah berkat kerja keras seluruh elemen bangsa, pemilu serentak 2024 terselenggara dengan aman dan sejuk. Persatuan dan kesatuan tetap terjaga sehingga dapat menjadi modal bangsa untuk terus melangkah menapaki kemajuan. Namun kita semua tidak boleh berpuas diri karena ke depan masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi informasi masih terus terjadi, sehingga menuntut kita untuk terus belajar dan beradaptasi. Guna menghadapi berbagai tantangan tersebut, Bapak Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan misi Astacita sebagai pedoman arah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu, dengan dilandasi semangat pengabdian yang tidak pernah padam, Polri siap mengerahkan segala sumber daya untuk menyukseskan seluruh program dan kebijakan pemerintah. Dalam mendukung program makan bergizi gratis pada tahun 2025, Polri menargetkan pendirian 100 SPPG. Namun hingga Juni... Peringatan ke-79 Hari Bayangkara dimeriahkan oleh beragam atraksi. Salah satunya atraksi yang menarik perhatian adalah parade robotik. Pada peringatan ke-79 Hari Bayangkara Selasa pagi, sejumlah atraksi dihadirkan Polri yang membuat kagum tamu undangan dan masyarakat yang hadir di Monas. Salah satunya adalah atraksi dari robot anjing atau K9 dan robot humanoid yang dipamerkan di hadapan para penonton. Robot humanoid ini diberi nama Ropi atau robot polisi Indonesia. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, robot humanoid ini memberikan hormat. Robot ini diklaim bisa mendukung tugas-tugas polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Momen salam hormat itu terjadi saat gerak jalan bersama pasukan lainnya. Teknologi humanoid itu berasal dari Korps Sabara Baharkam Polri. Penampilan Ropi layaknya prajurit manusia Polri.
Mereka berbaris dalam rombongan lengkap dengan atribut Polri seperti rompi anti peluru dan baret Polri. Pasukan robot humanoid ini berbaris bersama robot anjing K9, robot agrikultur, dan robot tank. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Selain aksi terbaru dari robot anjing, aksi anjing pelacak K9 juga mengundang perhatian tamu undangan yang hadir. Dalam atraksi tersebut, polisi juga menghadirkan aksi anjing di atas para motor dan free fall dari atas Monumen Nasional. Selanjutnya bersiap melakukan blokade. Dalam HUT Bayangkara ke-79 berbagai atraksi dilakukan. Salah satunya atraksi penanganan pembajakan bahan radioaktif. Melakukan melalui kendala-kendala mengamankan para tersangka. Dan kita saksikan satu tersangka akan melarikan diri namun dikejar oleh K9. Dalam aksi penyergapan para pelaku, aksi anjing pelacak K9 mengundang perhatian tamu undangan yang hadir. Berhasil dilumpuhkan dan polisi melaksanakan pelumpuhan tidak untuk mematikan, hanya melumpuhkan. Anjing pelacak K9 tersebut begitu garang menghalau terduga pelaku hingga pelaku menyerah dan langsung diamankan tim Gegana. Kapolri memerintahkan kepada Komandan Korprima Polri, Kabar Kapolri dan fungsi kepolisian lainnya untuk melakukan tindakan. Dalam atraksi ini, polisi juga menghadirkan aksi anjing di atas para motor yang bersiap menghalau para pembuat onar. Yang akan melakukan penindakan akan melaksanakan mobilisasi udara dari puncak Monas menuju Jawa. Tidak hanya itu, pengunjung juga disuguhi atraksi menegangkan, yakni free fall dari atas Monumen Nasional. Satu persatu unit KPRN melakukan rapping. Pemirsa, perayaan HUT Bayangkara ke-79 Polri menyelenggarakan beragam atraksi. Salah satu yang menyita perhatian Presiden hingga publik adalah atraksi terjun payung dari puluhan penerjun Polri. Puluhan penerjun Polri meramaikan rangkaian acara HUT ke-79 Bayangkara di lapangan Monas. Dengan berani, sigap dan cekatan, para penerjun membentuk formasi angka 7 dan 9, mempresentasikan angka usia Polri tahun ini. Penerjun juga membentangkan kain besar bergambar foto Presiden Prabowo Subianto. Dan inilah bendera Presiden Republik Indonesia yang telah berkibar di angkasa biru. Selain itu, penerjun juga mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih dan bendera Tribrata Polri. Salah satu penerjun pun menyampaikan apresiasi acara ini secara live kepada Presiden Prabowo sebelum mendarat. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita saksikan Bapak Presiden Prabowo. Kami bangga dengan Bapak. Polri untuk masyarakat. Penerjun juga membawa bendera kesatuan yang mendapatkan penghargaan Anugerah Sakanti, diantaranya Badan Intel dan Keamanan Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, serta Divisi Hubungan Masyarakat Polri. Upacara ini diikuti dari berbagai kesatuan internal Polri dan eksternal seperti buruh, mahasiswa, dan masyarakat umum. Di Hari Bayangkara ke-79, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Bintang Kehormatan Bayangkara Naraya ke-3 personil Polri. Nararia diberikan Penghargaan ke-3 personil Polri disematkan langsung oleh Presiden Prabowo dalam upacara Hari Bayangkara di Monas. Bintang Kehormatan Bayangkara Naraya diberikan sebagai tanda penghormatan atas jasa-jasa ke-3 personil Polri dalam menjalankan tugas di kepolisian. Bintang Bayangkara Naraya adalah salah satu penghargaan yang diberikan kepada anggota Polri yang telah menunjukkan keberanian dan jasa dalam menjalankan tugas mereka. Adapun 3 personil Polri yang mendapat tanda kehormatan adalah Kombes Pol Leonard Sinampela, AKP Rina Lestari, dan Aibtu Didik Darmanto.
Usai mengikuti HUT Bayangkara di Monas, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto berangkat menuju Arab Saudi untuk membicarakan mengenai kampung haji di Mekah. Sore tadi Presiden Prabowo bersama rombongan berangkat ke Jeddah, Arab Saudi dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Presiden Prabowo rencananya akan membahas rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Kampung haji menjadi penting untuk diwujudkan mengingat kuota haji Indonesia sangat banyak, mencapai 220.000 dan 1,5 juta orang umroh setiap tahunnya. Selain itu kunjungan ini untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. Pertama ke Arab Saudi, agendanya adalah kunjungan kenegaraan dan tentu ada beberapa agenda yang akan dibicarakan oleh kedua pemimpin negara. Pastilah akan berbicara masalah politik, kerjasama politik baik antara Indonesia dengan Arab Saudi maupun perkembangan politik di Timur Tengah gitu. Kedua juga memang Bapak Presiden sedang berencana untuk membicarakan mengenai perbaikan penanganan haji, termasuk rencana kita untuk Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi kini mengusut kasus dugaan korupsi pengelolaan dan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Menteri Agama Nasaruddin Umar angkat bicara dan menegaskan tidak tahu menahu mekanisme kuota haji sebelum kepemimpinannya. Setelah dari Arab Komisi Pemberantasan Korupsi kini mengusut kasus dugaan korupsi pengelolaan dan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Pendakwa Khalid Basalamah dipanggil KPK terkait dugaan kasus ini. Kendati demikian, Khalid Basalamah membantah dirinya dimintai keterangan soal korupsi kuota haji, melainkan soal informasi pengelolaan travel umroh dan haji. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh. Apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan ibadah haji. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo mengatakan, keterangan yang disampaikan Khalid Basalamah saat membantu proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dan kuota haji di Kementerian Agama. Yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji dan yang bersangkutan kooperatif menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu penyidik. Menanggapi adanya dugaan korupsi kuota haji, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan dirinya tidak mengetahui terkait alokasi dana maupun mekanisme kuota haji tahun 2024. Pasalnya, saat itu dirinya belum menjabat sebagai Menteri Agama. Sebelumnya, sebanyak 4 laporan masuk ke KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga terjadi pada 2023-2024. KPK juga membuka kemungkinan untuk memanggil mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas untuk diperiksa dalam kasus ini karena terjadi saat Yakut masih menjabat sebagai Menteri Agama. Tim Liputan iNews melaporkan. 4. Menyatakan pasal 3 ayat 1 Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 tahun nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5678 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai. Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan gubernur atau wakil gubernur
bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden. Kami akan hadir dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda, tetap di Sindo Malam.